Ya man ihtajaba fi surati qati'izzihi an tudrikahul absar. Ya man ihtajaba, wahai yang tersembunyi, zat yang tersembunyi. Di dalam atau di balik surati qati'izzihi. Suratika itu gambarnya seperti pagar yang meliputinya. Jadi kalau kita gambarkan ada sesuatu yang sebetulnya suatu itu sangat jelas. Cuman karena diliputi oleh tembok-tembok, maka sesuatu menjadi tidak terlihat, yang terlihat adalah temboknya. Cuman ini gambaran. Bukan Allah bersembunyi, Allah tidak memerlukan tempat, akan tetapi ini adalah seiring dengan penjabaran nama dan sifat Allah Al-Zahir Al-Batin. Allah yang maha zahir dan Allah yang maha batin. Bagaimana? Seolah-olah bertentangan, dua nama dijejer yang selama kita Al-Zahir wal-Batin. Bagaimana Allah maha zahir dan Allah maha batin? Bukankah zahir berbeda dengan batin? Bahkan bertentangan dengan batin. Bagaimana Allah maha zahir dan Allah maha batin? Tentunya di situ ulama banyak penjelasan tentang al-zahir wal batin. Akan tapi perlu kita sederhanakan di dalam memahami makna zahir dan batin. Jika Allah, kalau kita ingin melihat Allah dengan mata hati dan fikir cerdas, dialog gayanya, dialog para pakar akidah dengan menggunakan dialog akal, kemudian dengan hati, maka Allah sungguh maha zahir, begitu jelasnya. Seperti halnya yang sering kami contohkan, kalau kita nyebut pulpen ini, siapapun tidak akan percaya jika dikatakan kalau pulpen ini terbentuk dengan sendirinya dan tidak ada yang membuat. Maka keberadaan yang membuat pulpen itu sangat jelas. Siapa yang bisa mungkiri? Bahkan kalau di mimbar ini ada yang berkata, atau kami berkata, ini pulpen ajaib, wahai Bapak Ibu, subhanallah, ini pulpen tidak pernah dibuat oleh siapapun. Dia terjadi dengan sendirinya. Mungkin besok langsung hilang dari majelis. Kenapa? Yang ngajar orang gila. Biarpun kita tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi Anda yakin bahwasanya ini ada yang membuatnya. Kecil. Kita letakkan di atas meja. Lebih gede lagi. Lalu kami berkata, meja ini juga meja ajaib. Terbuat dengan sendirinya, nggak ada yang membuat. Tambah gede gilanya. Kemudian meja di hamparan masjid. Kemudian kita berkata, termasuk masjid ini adalah masjid yang terjadi dengan sendirinya. Tiupan angin membuat lubang-lubang. Kemudian ukiran ini karena ada terpaan hujan dan sebagainya, terpaan dan ini sehingga buat begitu. Tambah gila. Orang nggak akan percaya jika ada yang berkata bahwasanya masjid segede ini terjadi dengan sendirinya dan tidak ada yang membuatnya. Baik. Memang begitu, biarpun kita tidak melihatnya, tapi ini menunjukkan ada yang membuat. Keyakinan kita akan ada yang membuat ini adalah keyakinan yang tidak bisa dibantah. Sangat jelas. Kemudian setelah itu, masjid yang besar ini berada di mana? Di hamparan bumi. Apakah percaya setelah itu kita berkata, dan bumi ini terjadi dengan sendirinya? Ya nggak bisa dong. Mengkaidahnya sudah jelas kok. Semua yang ini pasti ada yang membuatnya. Biarpun kita tidak tahu yang membuatnya. Bumi ada yang membuatnya. Rembulan ada yang membuatnya. Matahari ada yang membuatnya. Bahkan semua yang berhamparan di semesta ini, yang di hamparan bumi ini, dan yang berada di semesta ini, semuanya tidak lain adalah menunjukkan bahwasanya itu ada Sang Pencipta. Sang Pencipta, begitu jelasnya. Dan Sang Pencipta agung. Jadi untuk meyakini hal ini sebenarnya sangat sederhana sekali, sangat mudah. Sebab dalam sejarah manusia yang mengaku Tuhan, kalau bicara tentang Fir'aun, Namrud dan sebagainya, alhamdulillahnya, biarpun mereka, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tidak pernah ngaku menciptakan rembulan.
Tidak pernah ngaku menciptakan matahari. Nggak ada yang ngaku matahari ini. Lalu siapa? Ya pencipta matahari. Siapa itu? Bukan Fir'aun, bukan Namrud. Lalu siapa? Diberitahu oleh yang menciptakan matahari dan bulan adalah Allah Jalla Jalaluh, yang tidak sama dengan makhluknya. Nah ini, jadi bagi orang yang berpikir tentangnya Allah adalah sangat jelas. Al-Dhahir kalau kita dengan pemikiran cerdas dan hati yang jernih. Tapi Allah Al-Batin, Maha Batin kalau kita ingin melihat dengan mata kita. Sebab Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia. Maka itu Al-Dhahir. Kalau kita dengan renungan dalam, maka begitu mudah, begitu jelas Allah Al-Dhahir. Kalau kita lihat dengan mata batin, akan batin kalau kita lihat dengan mata zahir. Itu kurang lebihnya. Itu makna Al-Dhahir wal Batin. Nah di sini gambaran dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah ya man ihtajaba. Jadi Allah yang bersembunyi, yang tertutup. Berarti Allah batin. Allah Maha Batin. Di balik suradikati izzihi. Is ini adalah kemaha perkasaan Allah yang tampak di dalam semesta. Jadi kalau lihat kita rembulan, matahari, yang semua ini adalah tidak lain dari kemaha keperkasaan Allah, kemaha kuasaan Allah, kemaha kuatan Allah. Nah, di balik itulah keyakinan kita akan ada. Jadi Allah, jadi kalau kita ingin melihat Allah, ya, bagi yang bisa melihat semesta, gunung meletus. Kita lihat waktu kita melihat sungai yang mengalir begitu derasnya. Air dari mana setiap hari kok tidak habis itu dari mata air itu. Padahal bumi juga itu saja terus. Kemudian matahari berputar dan sebagainya. Dan tunduk dengan yang menciptakannya. Dengan kemaha perkasaan Allah, kemaha kuasaan Allah. Maka Allah, jadi kalau pengen mencari Allah, ya itulah. Allah bersembunyi, bukan bersembunyi maknanya bertempat. Bagi orang yang punya kecerdasan mata batin, akan begitu mudah melihat Allah, bahasanya Allah bersembunyi di balik ciptaannya yang luar biasa ini. Sehingga mereka bisa mengatakan, aku tidak melihat ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Bukan Allah jadi sesuatu. Jadi langsung paham. Ini adalah dengan Allah Khalik sang pencipta. Anda mungkin punya pulpen kenangan dari orang yang sangat Anda cintai. Suami, kemudian dia meninggal dunia. Istri atau apa, anak punya kenangan. Maka di saat melihat pulpen, ingat dia. Mengingatkan aku akan orang yang aku cintai. Begitu, kurang lebihnya itu dengan sesama manusia. Maka orang yang punya mata batin tajam, maka akan tidak melihat semesta kecuali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebihnya itu, Imam. Ini sebenarnya adalah munajat Imam Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menghadirkan kesadaran dalam dirinya tentang sifat Allah yang maha batin. Maha batin. Nah, maha batin kalau kita lihat dengan mata. Tapi akan maha zahir kalau kita lihat dengan mata hati. Maha batin kalau kita lihat dengan mata kepala, akan maha batin, maha zahir kalau kita lihat dengan mata hati. Allah yang bersembunyi di balik kemahakuasaan. Jadi kalau bicara tentang kemahakuasa, jadi gini, kalau kita bicara tentang orang itu kuat, dari mana kekuatan itu kita ukur? Apakah dari tangannya? Kalau manusia, orang itu kuat. Dari mana? Bukan dari tangannya. Dari apa? Dari batu yang dipukul pecah. Jadi batunya baru pecah, baru kita ngomong tangannya kuat. Kalau tangannya kuat, mana buktinya? Kuat tangannya, mana? Nggak bisa. Baru setelah ada bukti mukul suatu pecah dan mukul orang sakit baru. Jadi kekuatan itu akan tampak pada sesuatu yang telah bersentuhan dengan kekuatan atau athar, buah daripada kekuatan tersebut. Ini adalah dari kekuatan Allah Jalla, kemahaperkasaan Allah, keberadaan semesta ini. Sehingga min tudrikahul absaru. Sehingga Allah yang maha sembunyi di balik kemahaperkasaannya, dan dari buah kemahaperkasaannya. Jadi Allah, kita tidak akan melihat Allah, akan tapi kita bisa melihat Allah adalah dengan apa? Ciptaannya. Jadi yang melihat ciptaannya, dia sesuatu bisa melihat Allah.
Sehingga dengan itulah, karena Allah bersembunyi tidak dilihat oleh mata. Mata lah yang hanya bisa melihat ini semuanya. Kita bisa melihat gunung menjulang tinggi. Kita bisa membuat bintang ke bintang. Kita bisa lihat rembulan dan seterusnya. Akan tapi di balik pandangan inilah nanti kita tahu bahasanya apa? Itu yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah bahasanya orang yang merayu, bahasanya orang yang mengadu kepada Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.